Hai semuanya, gue Deka, dan di sini sudah ada Redmi Note 9. Salah satu rekomendasi di harga 2 jutaan yang menarik banget buat dibahas. Meskipun di awal kemunculannya, banyak banget yang komplain kalau performa HP ini kurang bagus. Bahkan enggak sedikit yang menyarankan untuk lebih memilih Redmi Note 8. Tapi sejak update ke MIUI 12, rumor-rumor miring mengenai HP ini kayaknya udah terselesaikan. Nah, setelah pemakaian lebih dari 1 bulan, dan inilah review selengkapnya. Sebelum kita bahas speknya lebih detail, kita lihat apa aja yang akan kita dapat di dalam box Redmi Note 9 ini. Pertama, kita akan dapat panduan. Kemudian ada kartu garansi, charger yang sudah mendukung daya 18 watt, kabel USB-C, jeli case, dan terakhir ada SIM ejector. Semuanya terlihat standar sih ya. Yang gue punya ini adalah varian memori 464GB dengan warna hijau. Kita bahas dari desain dan layarnya dulu. Dibandingin dengan beberapa seri Redmi Note sebelumnya, tampilan belakang Redmi Note 9 ini udah berubah banget. Khususnya di bagian kamera. Bagian modul kamera berbentuk kotak dengan 4 kamera dan sensor fingerprint tepat di bawahnya. Dan kemudian di sampingnya ada LED flash. Bagian back covernya ini sekilas kayak dari bahan kaca yang memantulkan bayangan, tapi materialnya ini terbuat dari bahan plastik polikarbonat. Beda kayak seri sebelumnya yaitu Redmi Note 8 dan Note 7 yang pakai kaca. Yang kurang gua suka sama bodi belakangnya ini kalau kesentuh sama tangan atau jari langsung meninggalkan bekas sidik jari kayak gini. Tapi nggak masalah sih, soalnya mostly kita kalau pakai HP pasti dipakein case. Di bagian depan HP ini pakai kamera punch hole, cuma kalau kita perhatiin, di bagian sekitar punch hole-nya ini kayak ada sedikit shadow hitam gitu ya. Gue coba bandingin dengan beberapa HP lainnya yang juga menggunakan punch hole dan permasalahannya emang sama. Tapi di Redmi Note 9 ini gue ngerasa shadow hitamnya itu lumayan kerasa. Tapi tenang aja, hal ini nggak bikin gue merasa terganggu banget. Layarnya pakai panel IPS dengan ukuran 6,53 inci, resolusinya Full HD+, dan sudah ada Gorilla Glass 5. Jadi kayaknya nggak perlu dipakai tempered glass lagi. Cuma kalau emang khawatir ya nggak apa-apa sih dipakai anti gores lagi. Kecerahan layarnya hingga 450 nits, aspek rasio 19,5:9, kerapatan layarnya 405 pixel per inch, dan sudah mendapatkan sertifikasi TOV Renlen untuk Low Blue Light Mode. Dipakai untuk nonton video Full HD nggak ada masalah, gambar yang dihasilin udah terbilang bagus, kelihatan tajam. Terus kalau kita lihat di bagian bawah ada port USB-C, lubang speaker, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Kemudian di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di kiri ada slot SIM card yang sudah mendukung triple slot. Untuk di bagian atas ada mikrofon dan sensor infrared. Berat HP ini sendiri sekitar 192 gram dan terbilang standar. Pas digenggam pakai satu tangan juga nggak terlalu kerasa berat, nyaman-nyaman aja. Untuk pengujian touch delay dengan aplikasi Virtual Drum, semuanya terbilang aman. Nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke bagian hardware. Sebenarnya gue ngerasa performa Redmi Note 9 ini agak nanggung. Soalnya kalau kita bandingin sama Redmi 9 yang notabene lebih murah, hampir nggak beda jauh. Sekarang kita lihat dulu spek dari Redmi Note 9 ini. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85. GPU-nya Mali G52. Varian memori ada 464GB dan 6128GB. Baterainya 5020 mAh dengan charging 18 watt. Sebagai informasi, Redmi 9 pakai chipset MediaTek G80. Dan berikut ini adalah perbandingan antara MediaTek G85 dan G80. Emang tipis banget bedanya, cuma di kecepatan GPU-nya. MediaTek G85 lebih tinggi dengan kecepatan 1000 MHz. Sekarang kita lihat dulu perbandingan skor Antutunya. Redmi Note 9 ini punya skor 201 ribuan. Terus ada Redmi Note 8 yang pakai Snapdragon 665.
dapat skor di angka 175 ribuan. Kemudian Redmi 9 dengan skor 200 ribuan. Dan di sini kita lihat ya, perbandingan skor Antutunya emang tipis banget. Terakhir ada Samsung M31 yang pakai Exynos 9611 dengan skor 192 ribuan. Kalau cuma melihat dari data kayaknya nggak lengkap ya, jadi langsung aja berikut ini hasil tes gamingnya. Pertama gue coba main Asphalt 9 dengan settingan grafik high quality. Ternyata lumayan lancar. Meskipun FPS-nya suka drop dan gue ngerasa grafiknya nggak begitu mantep. Tapi masih oke lah, soalnya di Redmi 9, untuk main Asphalt 9 ini gue rasa sangat nggak rekomen. Di review sebelumnya gue udah coba dan hasilnya emang nggak bagus. Untuk PUBG, cuma bisa sampai HD High. Untuk smooth dan balance-nya, kita cuma bisa dapat frame rate di Ultra, ekstrimnya belum dapat. Pada grafik HD High nggak ada masalah, game ini bisa berjalan dengan baik. Terus ada Call of Duty Mobile, kita cuma bisa dapat grafik di medium high, dan sesuai dugaan, game ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Overall untuk main game, HP ini bisa diandelin banget. Tapi kalau ngincer kualitas grafik yang tinggi, HP ini kayaknya bukan pilihan yang tepat. Lanjut ke pengujian baterai, dengan kapasitas 5020 mAh, gua udah cukup merasa puas banget sama daya tahan baterainya. Dalam pemakaian normal, ya ada main game sebentar sih, bisa bertahan seharian lebih. Untuk proses chargingnya dengan daya 18 watt, gua coba mulai charge dari kapasitas baterai sisa 17% di jam 19.03. Sampai terisi penuh 100% ada di jam 21.59, artinya hampir 3 jam. Jadi ya agak lama lah ya. Pengujian pas main game, gue coba main game selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 14%, jadi ini terbilang awet banget. Untuk suhunya sendiri, pas main game masih terbilang aman. Suhu tertinggi ada di angka 39,2 derajat Celcius. Selanjutnya kita bahas kamera. Kamera belakang Redmi Note 9 ini ada 4, masing-masing 48 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel deep sensor. Fitur-fitur yang ada di kamera HP ini contohnya ada AI kamera, filter, UT, portrait, night mode, mode 48 megapiksel, panorama, slow motion, time-lapse, makro, dan mode pro. Fitur-fiturnya emang ya agak terbilang standar sih ya. Kemudian untuk rekaman videonya bisa sampai 1080p 30 fps, jadi nggak ada opsi 60 fps. Lensa makro dan wide-nya juga bisa dipakai saat merekam video. Langsung aja, berikut ini adalah hasil foto dan rekaman video kamera Redmi Note 9.
Untuk fitur-fitur lainnya, HP ini menjalankan OS Android 10 dengan MIUI 12. Artinya udah ada fitur dark mode. Seperti kebanyakan HP Xiaomi lainnya, Redmi Note 9 juga punya sensor infrared untuk mengontrol berbagai perangkat lewat aplikasi Mi Remote. Aplikasi audio dan screen recorder juga udah ada. Biar lebih lancar pas main game, udah ada aplikasi game turbo. Dan ada juga fitur floating mode. Fitur ini kita bisa bikin aplikasi yang lagi terbuka jadi nge-floating kayak gini. Dan sayangnya di sini yang kurang yaitu nggak ada LED notifikasi. Kesimpulannya, dengan harga 2 jutaan, Redmi Note 9 ini menurut gua udah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari banget untuk ukuran smartphone di segmennya ya. Ya main game, buat foto-foto, buat browsing-browsing, ya sekedar kegiatan ringan. Tapi untuk pemakaian game berat yang sangat mementingkan kualitas grafik, kayaknya kurang puas experience-nya kalau pakai HP ini. Tapi kalau pemakaiannya nggak terlalu berat dan butuh smartphone yang daya tahan baterainya kuat, Redmi Note 9 ini bisa jadi pilihan yang tepat banget, meskipun sedikit agak bentrok sama Redmi 9. Soalnya kalau untuk pemakaian ringan dan baterai awet, Redmi 9 juga udah cukup oke sih. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing ya. Oke, sekian review kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah informasi. Gue Deka dari Epiclopedia pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.